Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebahagiaan hidup, ketentraman hidup, ketenangan hidup adalah milik bagi mereka yang setiap detiknya itu fokus menata hati, memperbaiki hati. Yang memiliki kebahagiaan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kebahagiaan itu. Dan kebahagiaan itu akan Allah berikan kepada orang-orang yang memang layak dan pantas untuk diberikan kebahagiaan. Siapakah orang-orang yang layak dan pantas diberikan kebahagiaan? Ialah orang-orang yang tidak hanya sekedar sholat lahir, ya, tetapi mereka yang betul-betul batinnya pun sholat. Contoh, secara lahir wudu sudah benar, ya, kemudian takbir sudah benar, takbiratul ihram, Allahu Akbar, baca doa iftitah, baca surat Al-Fatihah dan surat yang lain. Secara tajwid sudah betul, secara fikih sudah memenuhi syarat rukun, ya, dan sebagainya. Tapi tidak hadir hatinya, ya, tidak hadir hatinya. Selama sholat tidak merasa disaksikan oleh Allah. Nah, level kita udah aja kalau kita sholat, kita berpikir bahwa Allah sedang menyaksikan kita. Karena level seperti kita, ya, belum bisa memiliki kesadaran atau kemampuan untuk merasa bahwa kita melihat Allah. Kita masih jauh seperti itu. Minimal kita ketika dalam sholat itu kita memiliki kesadaran bahwa kita itu sedang disaksikan oleh Allah. Itu harus wajib ditumbuhkan kesadaran seperti itu. Nah itu. Terus kita kurang memahami, kurang menghayati sholat, yang berdampak pada ketika adzan berkumandang, kita itu merasa berat untuk melaksanakan wudhu, berat untuk melaksanakan sholat. Jadi sholat ini kita anggap sebagai kewajiban yang harus ditunaikan, sehingga kita tergesa-gesa untuk melaksanakan sholat dan kita merasakan lega kalau sholat sudah selesai. Nah, kalau para wali, para nabi, para orang soleh, justru mereka itu nikmat dalam sholat dan merasa betul-betul bahwa inilah kebahagiaan hidup itu dalam sholat. Kemudian orang-orang soleh seperti para solihin, para wali, apalagi para nabi, ketika selesai sholat justru mereka bersedih. Sedihnya itu kenapa? Khawatir umurnya tidak nyampai ke sholat, waktu sholat yang berikutnya. Karena kenapa? Buat mereka sholat itu adalah sesuatu yang dinanti-nantikan, karena mereka sudah merasakan kelezatan sholat, kenikmatan sholat, sehingga sholat itu dianggapnya, dirasa sebagai sesuatu hal yang spesial yang dinanti-nanti. Nah itu yang melahirkan hati mereka menjadi tenang, ya. Khusyuk dalam sholat melahirkan hati mereka menjadi tenang di luar sholat, ya, dan akan melahirkan
akhlak yang baik. Salah satu karakteristik orang yang berakhlak mulia sudah dipastikan hatinya bahagia, ya. Dan orang yang berbahagia sudah pasti apa? Sudah pasti akhlaknya mulia, akhlaknya terpuji. Karena kebahagiaan itu adalah menetapi kebaikan-kebaikan. Kebahagiaan itu adalah hidup menetapi keutamaan. Apa itu keutamaan? Sebut saja keutamaan itu adalah kebaikan-kebaikan. Tapi sudah harus naik rasa penasaran kita. Sholat, ngaji, baca Al-Quran, ya, wiridan, bersedekah, berpuasa sunnah. Kita harus betul-betul lebih dalam lagi, ya, lebih dalam lagi menghayati. Jadi jangan sampai sholat, ngaji, puasa, wiridan itu sebagai rutinitas yang tanpa makna dan tanpa arti dan tidak melahirkan akhlak-akhlak terpuji dalam diri kita. Nah, itu maksud saya. Jadi kita perlu betul-betul berpikir lebih lebih dalam lagi dalam memahami sholat, memaknai sholat dan ibadah-ibadah yang lain. Demi tercapainya apa? Demi tercapainya satu kondisi hati yang penuh kebahagiaan yang di awal tadi. Nah itu. Tapi biar teman-teman dan adik-adik tidak pusing, Buya akan lebih menyederhanakan lagi sharing kita. Bagaimana agar kita itu selalu bahagia setiap hari. Pertama adalah wajib menetapi keutamaan itu alias kebaikan-kebaikan. Katakanlah kebaikan-kebaikan itu adalah ibadah mahdoh, ibadah yang wajib seperti sholat, ya, kemudian membaca Al-Quran, ya, dan ibadah-ibadah sosial seperti membantu, menolong, bersedekah, senyum, menghormati orang lain, menghargai orang lain. Nah, kita harus menetapi keutamaan itu adalah kita harus selalu berbuat kebaikan, ya. Itu satu. Nanti akan berimbas pada kondisi hati kita yang penuh kebahagiaan. Nah, jadi saling menunjang. Kita beribadah harus dijalankan. Kemudian kita juga selain ibadah harus ada upaya untuk tazkiyatun nafs alias membersihkan jiwa, membersihkan kolbu dari sifat-sifat sifat-sifat tercela seperti sombong, riya, takabur, ujub, dengki, hasud dan sebagainya. Kita harus perlu waktu khusus, ya. Kalau siang dari jam berapa, sampai jam berapa. Kalau malam dari jam berapa sampai jam berapa, itu kita harus punya waktu khusus untuk membersihkan jiwa, membersihkan kolbu. Bagaimana caranya? Langkah pertama satu saja. Kita harus menyadari bahwa kita itu banyak dosa. Dari mulai akil balik sampai sekarang itu kita banyak dosa. Dosa terhadap orang tua, dosa terhadap saudara-saudara, dosa terhadap kerabat, ya, dosa terhadap anak, dosa terhadap istri, dosa terhadap suami, dosa terhadap tetangga, dosa terhadap orang-orang yang katakanlah dulu kita itu pacaran dengan siapa saja,
melukai siapa saja, ya, mengecewakan siapa saja, PHP-kan siapa saja, itu dosa. Dosa itu banyak. Makanya kalau kita merasa sudah suci, merasa sudah dekat dengan Allah, seakan-akan surga itu seperti sudah milik kita, justru itu bahagia. Orang yang baik itu adalah justru orang yang memiliki kesadaran penuh bahwa dirinya itu orang yang paling berdosa, sehingga dia itu beribadahnya itu, motivasinya itu untuk agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan ingin diberikan pahala atau ingin diberikan derajat yang tinggi. Kita sudah diampuni dosa saja itu sudah alhamdulillah, ya, udah alhamdulillah. Itu gerbang pertama bagaimana agar kita bahagia itu, satu kuncinya bertaubat. Sadari bahwa kita itu banyak dosa, ya, banyak dosa numpuk, ya. Tapi karena kita tidak sadar banyak dosa, karena hati kita sudah mulai gelap, sudah mulai kotor, bahkan nyaris mati, makanya sholat pun kita tidak begitu bisa menghayati dan memaknai karena saking kotornya hati kita. Jadi sholat itu kita hanya sebatas gerakan aja, takbiratul ihram, kemudian baca al-fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, berdiri lagi, ruku lagi, sujud lagi, tahiyat. Setiap hari sholat kita begitu-begitu saja, monoton, tidak ada tidak berdampak pada akhlak kita. Sholat, ngaji, puasa, wiridan, tapi akhlak kita masih buruk. Masih buruk. Akhlak buruk seperti apa? Teman-teman tahu gak akhlak buruk seperti apa? Dolim, hasud, dengki, sombong, aniaya, ya, kemudian sadis, bakhil, kemudian apalagi namanya ujub, takabur, ya, ingin dipuji, ya, sedikit-sedikit tersinggung, mudah marah, sukanya dipuji, kalau dikritik tidak suka, ya, kalau dikritik saja sedikit merasa dirinya itu sangat terhina lalu marah. Itu sifat-sifat dengki, sifat-sifat tercela. Itu yang membuat kita terhijab dengan Allah sang pemilik kebahagiaan. Maka pantas saja kita engkau rajin sholat tapi tidak bahagia, engkau rajin sholat tapi galau terus, engkau kita rajin ngaji, ya, rajin tolab ilmu tapi buruk terus, gitu ya. Kondisi hati kita itu buruk terus, kelakuan kita itu jelek terus, ya. Kita nggak nyaman dengan diri kita. Nah, itu perlu, kata saya juga tadi, satu, terus saja sholat, terus ngaji, terus wiridan, terus tolab ilmu. Tapi kita harus betul-betul sekarang mulai menyadari selama ini kita sholat dapat apa, kemudian akhlak kita sudah bagaimana. Perasaan monoton begitu-begitu saja, bukan salah sholatnya, apalagi sampai ya kalau begitu saya mendingan tidak sholat, wah itu lebih ngaco lagi. Sholat terus saja, tapi kita perlu jujur melihat diri. Perlu jujur melihat diri bahwa kita itu sholat itu seperti makan obat 5 kali sehari, ya, tapi dampak ke akhlaknya belum bagus. Masih suka melihat yang sia-sia, masih suka mendengar yang sia-sia, masih bicara yang sia-sia. Sekalinya pegang HP bisa 2 jam, 3 jam, 4 jam, yang ditonton sia-sia. Itu artinya bahwa kita belum belum menjadi orang yang diberikan kebahagiaan oleh Allah. Karena orang-orang yang diberikan kebahagiaan oleh Allah itu pasti dia itu akan meninggalkan hal yang sia-sia.
ya kualitas keislamannya bagus, kualitas keimanannya bagus, itu meninggalkan yang sia-sia. Jadi tidak mungkin ada orang yang disibukkan dengan kesia-siaan, disibukkan juga dalam kebaikan atau ketakwaan atau ketaatan. Tidak mungkin. Jadi kalau ada orang yang biasa dalam perbuatan sia-sia, berarti dia bukan ahli takwa. Kalau ada orang ahli takwa melakukan hal yang baik-baik dan benar, berarti dia tidak mungkin melakukan hal yang sia-sia. Jadi untuk mengukur diri kita ini levelnya sudah memiliki kedudukan seperti apa di sisi Allah, itu mudah bisa dideteksi oleh diri sendiri. Hari-hari kita ngapain saja, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang diucapkan, apa yang diperbuat, itu gampang kita bisa menilai diri kita sendiri, tidak usah oleh orang lain. Nah itu ya, rekan-rekan, sharing santai pada siang ini menjelang duhur. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bahwa kita itu hijrah itu jangan hanya sekedar berubah baju dan celana, dan juga jidat kita yang apa itu namanya menghitam, ya, rugi waktu ya kalau kita misalkan wiridan, sholat, ngaji, tapi tidak berdampak baik pada akhlak kita. Berarti kita itu harus mulai sekarang itu evaluasi. Sholat kita itu ternyata selama ini tidak merasa disaksikan oleh Allah. Nah itu, jadi Buya simpulkan ya, jadi dua saja. Satu, sadari bahwa kita itu banyak dosa, banyak banget dosa. Kemudian kita harus punya waktu yang khusus. Kalau siang itu dari jam berapa sampai jam berapa kita menghadap ke kiblat, matikan semua TV, matikan semua HP. Kemudian beritahu anak dan istri, suami dan anak-anak, kalau ada tamu, ada siapapun, tolong, minta tolong untuk dihandle ya. Saya punya mau ada perlu misalkan setengah jam atau 1 jam, mohon ya minta tolong. Itu kita harus punya waktu yang khusus. Kalau malam dari jam berapa sampai jam berapa, kita harus punya waktu khusus juga. Itu namanya riyadoh ya, latihan mujahadah dengan sungguh-sungguh, muhasabah, evaluasi diri ya. Agar apa? Agar kita lebih memiliki energi dan ilmu, juga pemahaman yang lebih baik untuk melaksanakan ibadah yang wajib maupun yang sunat. Boleh dirasakan efek dari kita riyadoh, dari kita mujahadah, dari kita menyadari bahwa kita itu berdosa. Apalagi kalau misalkan kita itu sampai nangis ya, tapi nangisnya itu bukan nangis yang galau, tapi nangis yang lega ya. Efeknya itu akan berimbas pada membaca Al-Quran itu nikmat, lezat. Sholat itu nikmat dan lezat. Saum sunat itu nikmat dan lezat. Wiridan itu nikmat dan lezat. Kemudian kalau ketemu sama orang, ketemu sama teman-teman, itu kita akan cinta sayang ke mereka, jauh dari kata benci, dendam, marah, usil, atau mau dolim. Jauh dari kata itu. Kita malahan ingin berbuat yang terbaik bagi siapapun yang kita temui. Itu rahmatan lil alamin ya, rahmatan lil alamin. Artinya kita ingin memberikan rahmat kepada siapapun. Dan kehendak-kehendak baik seperti itu
itu mutlak Allah yang mengkaruniakan kepada kita, ya. Kalau kita itu tadi, kalau hati kita itu sudah dibersihkan dari sifat-sifat yang tadi, sifat-sifat tercela yang buruk, dengan cara awalnya kita yang menyadari bahwa kita itu berdosa, ya, sehingga kita butuh waktu khusus dengan Allah, berdoa saja. Siang itu dari jam berapa sampai jam berapa, malam itu dari jam berapa sampai jam berapa, itu kita harus punya waktu khusus. Nah itu jadi saling nanti saling menguatkan. Sholat akan mendorong kita untuk berbuat baik. Inna sholata kana anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu akan mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Nah itu kemudian nanti di luar sholat kita harus riadoh, harus mujahadah, ya, kita harus muhasabah, harus wiridan khusus istighfar kepada Allah. Nah ini juga nanti akan akan membantu sholat kita lebih khusyuk. Nah itu ya rekan-rekan, jadi kita jangan hanya sholat, hanya baca Al-Quran, ya, tapi tidak betul-betul menghayati, tidak betul-betul memaknai, sehingga sholat itu, wiridan itu, puasa itu, ngaji itu, tolak ilmu itu sama sekali tidak memberikan dampak yang banyak bagi kemuliaan akhlak kita. Mau sholat, mau ngaji, mau wiridan, dan apapun perbuatan-perbuatan yang mulia, ya, membantu sesama, kemudian ya sifatnya ibadah sosial, itu sudah bagus sekali. Tapi akan lebih bagus lagi kalau misalkan kita mau saja sedikit berpikir, ya, untuk lebih memahami apa sih yang lebih esensial dari sholat itu, dari baca Al-Quran itu, dari wiridan itu, dari ibadah sosial itu. Nah cara-caranya seperti tadi yang ditempuh. Kita harus punya waktu yang khusus, itu step awalnya itu. Kita harus punya waktu yang khusus. Kalau siang dari jam berapa sampai jam berapa, dari malam, kalau malam dari jam berapa sampai jam berapa. Nah itu ya teman-teman yang dapat Buya sampaikan. Semoga kita semua oleh Allah diberkahkan umur kita, ya, diberkahkan umur kita, kemudian oleh Allah diberikan kesehatan iman, kesehatan kolbu, kesehatan fikir, ya. Jadi bagaimana kita mau berubah menjadi insan yang lebih baik, meningkatkan iman, kalau kita tidak mulai berpikir. Makanya perintah di dalam Al-Quran itu, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala yatadabbarun, gitu. Cuman ya memang untuk merenung, untuk berpikir itu memang sulit kalau dalam keadaan lapang, ya, dalam keadaan sehat, dalam keadaan serba mudah, memang sulit, gitu ya. Berbeda dengan kita itu dalam keadaan susah, sulit, serba tidak ada, serba terbatas, itu biasanya kita lebih memiliki energi yang luar biasa untuk lebih dekat dengan Allah itu. Tapi bagi rekan-rekan yang sekarang dengar, ya, menyimak sharing Buya ini, jangan nunggu keadaan sulit dulu untuk kita itu lebih dekat dengan Allah. Jangan nunggu bangkrut dulu, jangan dulu diputuskan pacar dulu, jangan nunggu ada masalah rumah tangga dulu, ya, jangan nunggu sakit dulu. Nah, jadi kita itu harus bersyukur dengan karunia-Nya. Caranya adalah sebelum saya ditegur dengan teguran yang menyakitkan, lebih baik saya sekarang belajar untuk bersyukur dengan karunia yang telah Allah berikan kepada saya, gitu. Jadi
Jadikan kemudahan dan kelapangan itu jalan agar bagaimana kita lebih dekat dengan Allah. Ya, kalau sekarang oleh Allah diberikan kemudahan, kelapangan, jadikan itu jembatan ukur agar lebih dekat dengan Allah. Jangan nunggu sulit dulu, ya. Jangan dulu ada masalah dulu, musibah dulu. Tidak boleh. Sudah aja sekarang mulai, ya. Nah itu. Baik rekan-rekan dan teman-teman Buya, itu yang dapat Buya sampaikan. Kalau misalkan ada benarnya itu mutlak taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau misalkan ada salah dan kelirunya, dan itu sudah pasti ada, mutlak sudah pasti ada, karena Buya itu bukan kiai, bukan ustadz, bukan ajengan, bukan. Buya hanya ingin berusaha menjadi sumber inspirasi bagi umat, minimal bagi diri Buya sendiri. Nah itu yang dapat Buya sampaikan. Selamat siang, selamat menjelang duhur. Mari kita siap-siap menyambut salat duhur ini dengan penuh kegembiraan. Ya, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.